Coklat. Just follow me.
等着我。恐怕。
Hah? Saat itu aku pergi lebih dulu. Kali ini aku tidak mau kehilangan kesempatan lagi. Tampaknya satu-satunya alasan aku pergi ke Asia Tenggara adalah untuk bertemu denganmu. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Biarkan aku melihat. Oh. Menurutmu di mana masalahnya? Di sini. Mungkin ada lebih banyak. Di sini dan di sini. Apakah akan terlihat lebih baik jika mereka lebih simetris? Maaf sudah membuatmu kaget. Aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa bracting terlalu intim di kantor bisa menyebabkan keluhan dari orang lain jika kamu tidak hati-hati. Direktur Yo, apa maksudmu dengan itu? Tidak ada. Ngomong-ngomong Gaojia, aku harus minta maaf padamu. Ketika aku bilang kamu tidak mengerti aturan dalam bisnis, tampaknya aku yang salah. Bukan hanya kamu mengerti aturannya, malah lebih paham daripada aku. Kamu juga tahu bahwa atasan langsungmu bisa memberimu lebih banyak bantuan daripada aku, benar kan? Apa yang sedang kamu bicarakan? Tampaknya Direktur Yao mungkin memiliki beberapa kesalahpahaman. Tidak apa-apa. Aku bisa menemani Nona Gao dan pergi kepada Direktur Ju untuk menjelaskan semuanya. Ada kamera di kantor. Kesalahpahaman selalu bisa dijelaskan. Tidak masalah apakah aku salah paham atau tidak. Yang penting bukan untuk rekan kerja lainnya salah paham. Aku masih punya rapat. Kalian berdua lanjutkan. Direktur Si, maaf. Aku tidak menyangka menyeretmu ke dalam masalahku. Jangan khawatirkan itu. Dia tidak bisa berbuat banyak padaku. Fokus saja mempersiapkan kompetisi. Yu, apa ada yang kamu pikirkan? Saya ingin menemukan Xiao Jia. Xiao Ji belum selesai kerja. Setelah dia selesai kerja, dia akan kembali ke sini. Mengapa kamu mencarinya? Saya ingin mendengar sebuah cerita. Tunggu sampai dia selesai kerja. Lalu dia akan menceritakanmu sebuah cerita, oke? Saya hanya ingin melihat Xiao Jia. Yu. Jadi kamu ingin mendengar Xiao Ji bercerita? Ya. Ayah akan menceritakanmu sebuah cerita, duduklah di sini. Tidak, saya ingin Xiao Jia. Saya hanya ingin melihat Xiao Jia. Saya ingin pergi melihatnya sekarang. Saya ingin bercerai. Saya ingin pergi. Yu, ayah merasa sakit. Ayah merasa sakit. Ayah. Jantung ayah tidak enak. Yu berhenti mengeluh, oke? Saya takut. Ayah kamu. Apa yang terjadi padamu?
Jantung ayah sedikit sakit. Berhenti mengeluh, oke? Dengarkan aku, oke? Jantung ayah sedikit sesak. Jangan takut, oke? Yuyu. Kamu adalah prioritas terbesar ayah. Selama kamu baik-baik saja, tidak peduli seberapa sakit ayah, saya bisa melewatinya. Pergi gambar sebentar, dengarkan saya. Baiklah? Baiklah. Lalu saya tidak akan keluar. Gambar saja di sini, ayah akan mengamati kamu menggambar. Gambar. Yuyu, jadilah anak baik. Lanjutkan dengan menggambar. Ayah, akhirnya saya menguasai keterampilan filigree. Catatan, porselen Cina dengan hiasan bulu kingfisher dengan membakar glasir biru pada porselen. Bisakah kamu Tentang mengajari spesialisasimu porselen semuanya Jiangsu kepada Shaolan? saya? Kalau bukan karena dua orang itu, kamu tidak akan mengalami kecelakaan itu. Dan kamu tidak akan telah menjadi seperti dirimu sekarang. Ahyu. Nasibmu seharusnya tidak seperti ini. Lihat. Apa? Biarkan aku melihat. Bagus sekali, Ahyu menggambar dengan sangat baik. Kamu benar-benar tidak mau memberiku kelonggaran. Kecepatanmu sudah dianggap cepat untuk seorang amatir. Jika aku memberimu lebih banyak kelonggaran, aku akan merasa tidak menghormati olahraga ini. Aku suka ini tentang dirimu. Baiklah, karena aku kalah, aku harus menerima perintahmu. Apakah kamu ingin aku makan bersamamu? Menonton film? Jika kamu ingin berolahraga, apakah itu berkuda, memancing, golf, tenis biliar, atau tenis meja? Aku bisa menemanimu dalam semua itu. Jadi apakah kamu baru saja mengakui bahwa kamu kalah? Karena aku bertaruh denganmu, aku bersedia mengakui kekalahan sekarang. Jadi aku akan menganggap itu berarti kamu telah setuju untuk berkolaborasi dengan Rui Hua untuk makan, menonton film, berkuda atau berperahu. Aku akan mengatur semua itu untukmu. Selama acara team building, aku bisa menjamin kamu akan puas bagaimana? Ini sangat mengecewakan. Mengapa kamu kembali ke urusan bisnis lagi? Itu membuatnya terasa seperti hubungan kita hanya tentang bisnis. Aku ingin mendengar kebenaran darimu. Aku bersumpah bahwa semua yang baru saja aku katakan adalah benar. Aku juga sangat menantikan menjadi mitra kerjamu. Baiklah. Meskipun aku merasa kamu menipuku untuk melakukannya, tapi karena aku kalah, aku tidak akan menarik kata-kataku. Aku memberimu janjiku. Nantikan kolaborasi kita yang menyenangkan. Jadi apakah kamu setuju untuk membiarkan Yushi menaklukkanmu? Ya, kita sekarang sekutu. Saya juga akan menghargai bimbingan dari Anda senior saya. Demikian juga. Sekarang sudah agak terlambat. Saya masih ada janji. Mari makan malam bersama, lain kali kita bertiga. Saya yang traktir untuk merayakan awal aliansi kita. Oke, sepakat. Saya akan pergi. Apa itu tadi? Bagaimana kamu masih bisa senang ketika kalah? Itu bukan gaya kamu. Apakah saya kalah? Saya rasa tidak. Ganti baju. Saya akan mengantarmu pulang. Tuan Pan, apakah perhiasan saya sudah siap? Oh, silakan masuk. Pan Yu, lihat apa yang saya bawa untukmu. Kupu-kupu. Itu hitam putih tidak cantik.
Saya setuju. Jadi saya ingin meminta Anda untuk menambahkan warna padanya. Bukan itu keahlianmu. Oke, saya yang terbaik dalam mewarnai. Apakah kamu masih ingat? Ketika kita masih siswa di sekolah seni, ayahmu melarangmu pacaran. Karena kamu masih seorang siswa. Tapi saya masih sering datang ke sini. Oh, melalui jendela ini. Saya memberimu sketsa saya. Kamu selalu membuat sketsa saya bersinar. Dengan warna yang paling indah. Apakah kamu masih ingat? Lihat. Saya membuatnya cantik. Indah. Saya ingin mewarnai lebih banyak. Bagaimana saya bisa membantumu? Pan Yu. Jocelyn. Kenapa kamu tidak menunggu si Cheng? Aku pikir kalian ingin selalu bersama. Setelah kerja, Apakah kamu merasa senang membuat lelucon seperti itu? Tidak. Tapi mungkin ada sedikit kesenangan antara kamu dan si Cheng. Jadi kamu tidak bisa merasakan kesenangan bersamaku. Jocelyn, apa yang bisa si Cheng berikan padamu? Aku juga bisa. Dan aku bisa memberikan lebih banyak lagi. Si Cheng tidak ada di sini sekarang. Jadi kenapa kamu berpura-pura menjadi wanita baik-baik saja? Benarkan. Lepaskan aku. Siapa kamu? kebetulan sekali kita bertemu lagi. Apa maksudmu dengan kebetulan siapa kamu? Tidak ingat aku, kita bertemu di depan sebuah pub di Asia Tenggara. Pub. Apa-apa yang kamu inginkan? Tidak ada. Aku hanya tidak sengaja bertemu denganmu. Aku lupa memperkenalkan diri. Ini pacarku. Aku rasa tidak perlu perkenalan seperti itu. Oh, ngomong-ngomong. Aku pikir, kita masih ada pertarungan yang harus diselesaikan. Kamu bisa tanya aku kapan saja, tapi beritahu aku dulu, agar aku bisa sedikit persiapan. Apa maksudmu? Apakah kamu mengancamku? Ini masyarakat hukum. Bagaimana aku berani mengancammu? Aku bercanda, pergi saja. Pacar. Jocelyn, aku seharusnya tidak menilai kamu dari penampilanmu. Hati-hati di jalan pulang. Jadi dia rekan kerjamu. Apakah dia sering mengganggumu? Aku baik-baik saja, aku bisa menghadapinya. Aku sudah mengajukan keluhan terhadapnya ke perusahaan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Kenapa kamu datang? Untuk kencan denganmu. Meskipun jaraknya sudah cukup lama. Sudah hampir sebulan. Sejak kita bertemu di Asia Tenggara. Tapi apakah kamu bebas malam ini? Kamu mau bawa aku kemana, Yuji? Ikuti saja aku. Indah sekali di sini. Ya, lampu-lampu di kota. Seperti bintang-bintang di hutan hujan di malam hari. Mereka memberikan alasan bagi orang untuk tenang. Akan lebih baik jika ada pohon kehidupan di sini. Itu mudah. Aku bisa mewujudkannya dengan sihir. Sihir seperti apa? Katakan apa yang kamu inginkan 3 kali dalam pikiranmu diam-diam. Apa kamu menganggapku seperti anak 3 tahun? Tiga kali. Satu, dua, tiga. Kamu masih menyimpan daun ini. Tentu saja. Ini hadiah pertama yang kamu berikan padaku. Aku pasti harus menyimpannya dengan baik. Karena kamu begitu bahagia, haruskah kita merayakannya dengan segelas anggur? Anggur? Bagaimana kamu bisa menemukan anggur di sini?
Aku tidak menyangka kamu menyiapkan semua ini. Jadi, kita benar-benar bisa minum. Aku tidak tahu. Kamu akan setuju dengan mudah. Sepertinya, aku memberikan pengaruh buruk padamu di hutan hujan. Aku membuatmu menjadi pemabuk kecil. Wanginya seperti buah. Ya, aku tahu kamu tidak bisa minum alkohol. Jadi aku sudah menyiapkan anggur bunga sakura untukmu. Ayo, angkat gelas kita untuk kembalinya kita dengan selamat ke pangkuan tanah air kita. Maka aku akan mengangkat gelasku untuk reuni kita setelah sekian lama berpisah. Cheers. Ini tidak menyenangkan. Seharusnya kita minum anggur kita dengan saling bertukar cawan. Kalau kamu terus bercanda seperti ini, aku akan menyita ini darimu. Bagaimana bisa kamu mengambil kembali yang sudah kamu berikan? Berikan padaku. Jocelyn. Aku sudah menangkapmu kali ini. Dan aku tidak akan melepaskanmu lagi. Aku akan mengembalikannya padanya lain kali. Aku memberitahumu. Sebaiknya kamu lebih waspada pada orang bodoh di rumahmu mulai sekarang. Jangan biarkan dia keluar untuk membuat masalah bagi kita. Kali ini aku akan menerimanya dengan uang sebagai kompensasi. Jika itu terjadi lagi, aku akan memberinya pelajaran meskipun aku harus mempertaruhkan nyawaku. Aku sangat minta maaf, aku meminta maaf. Sungguh sial bagiku menjadi tetanggamu. Pak Tuapan, kamu harus benar-benar menjaga dia. Jangan begitu ceroboh. Pak Tua Pan Gao, Ji benar-benar orang yang paling menderita di keluargamu. Dia masih belum punya pacar kan? Kakek, apa yang terjadi? Tidak apa-apa, semua baik-baik saja. Pergi dan lihat ibumu. Ibu-ibu, kemari. Jangan takut, keluar dulu. Tidak, aku tidak mau keluar. Keluar cepat. Ibu, keluarlah. Tidak, aku tidak mau keluar. Ibu, dengarkan aku. Mereka bilang hal buruk tentang aku. Mereka bilang aku cuma bawa sial. Apa yang terjadi sama dia, kakek? Tadi siang, ibu kamu tidak sengaja merusak tangan Ping-Ping, anak tetangga. Nenek Ping-Ping bikin keributan di rumah kita semalaman. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak membawa ibumu Keluar untuk belanja. Bukan aku, bukan aku. Itu mobil biru. Aku tidak ingin Ping-Ping tertabrak. Bukan aku bukan orang jahat. Aku tahu, Bu, itu mobil biru. Keluar dulu, Bu, bukan aku. Lihat tanganmu terluka. Yuyu. Keluar dulu. Jangan bikin kakek dan aku khawatir. Yuyu, dengar dia, dengar dia.
Dengar Xiao Jie. Olesin obat. Pelan-pelan pelan-pelan. Awas kepalamu pelan. Pelan awas. Sini duduk. Apa yang terjadi sama tanganmu? Biar aku lihat. Sakit. Aku akan ambil alkohol obat. Sakit Sakit. akan lebih baik dengan tiupanku yang lembut. Mereka bilang aku cuma bawa sial. Aku tahu, Bu. Kamu tidak bermaksud begitu. Itu mobil biru yang mau nabrak Ping Ping. Kamu mau menjauhkan dia kan? Ya, Aku tahu. Jadi kamu tidak bermaksud begitu. Aku akan beli kue berbentuk kupu-kupu favoritmu untukmu. Sebagai hadiah karena menyelamatkan Ping Ping. kue berbentuk kupu-kupu enak. Untuk menghargai saya. Oke, Tapi mereka bilang aku membuatmu menderita. Aku alasan kenapa kamu tidak bisa dapat pacar. bisa begitu? Itu bukan salahmu, Bu. Itu karena aku tidak mau punya pacar. Aku cuma mau tinggal bersama ibu dan kakek. Bukankah kita bahagia bersama? Jadi aku tidak membawa sial? Tentu saja tidak. Biarkan aku mengoleskan obat untukmu. Bukan aku, bukan aku. Bukan aku, bukan aku. Mereka benar. Dengan kondisi keluargaku, bertemu pria yang mau menanggung beban ini bersamaku hampir tidak mungkin. Gao Jie pengumumannya sudah keluar. Ada 3 babak dalam kompetisi ini. Ini detailnya. Ponselmu berdering. Tidak apa-apa, cuma telepon marketing. Oke, aku tinggalkan kamu bekerja. Terima kasih. Kamu sibuk ngapain?
Kenapa kamu tidak angkat teleponku? Kamu terlalu sibuk kerja? Apa yang terjadi? Kurasa kita tidak cocok. Apa-apa maksudmu? Terima kasih sudah merawatku saat kita di Asia Tenggara. Kamu bisa anggap apa yang terjadi antara kita sebagai pengalaman indah. Kamu pasti akan menemukan seseorang yang lebih cocok denganmu daripada aku. Aku tidak mau anggap hubungan kita sebagai pengalaman. Apalagi, pengalaman ini bahkan belum dimulai. Jika kamu mau tinggalkan aku, setidaknya kamu bisa kasih aku alasan. Sudah cukup jelas. Aku datang, aku datang. Seharusnya aku bertemu dengan temanku malam ini. Apa kamu? Gao Jie. Gao Jie apakah dia? Apa yang salah denganmu? Apa yang mengenai untuk makan ini? Aku juga tidak mau. Aku bisa saja makan enak. Sekarang sudah hilang. Hilang? Bukankah Nona Pan dari panjat tebing? Dan agresif? Ternyata itu hanya fantasimu sendiri. Bukan dia. Bukan dia? Aku bertemu dengan seorang gadis yang sangat unik di Asia Tenggara. Tapi kami kehilangan kontak karena keadaan tertentu. Oh, dia yang pergi ke game panjat tebing untuk memarahi mantan pacar temannya. Marga dia juga Gao. Itu masuk akal. Kamu terlihat aneh saat mencoba menengahi perselisihan itu. Kamu juga terlihat aneh sekarang. Apa dia menolakmu? Benarkah? Dia tidak terjebak dalam perangkapmu. Meskipun kamu berusaha keras, dia gadis yang dari Kirken, untuk sesuatu yang besar. Bagaimana bisa kamu melempar batu saat aku jatuh? Bukan itu maksudku. Apa dia sudah punya pacar? Tidak. Dia bilang, ya, padaku kemarin. Tapi dia berubah pikiran hari ini. Apa dia memberitahumu alasannya? Tidak. Dia adalah seseorang yang sangat sensitif dan teliti dalam tindakannya. Tapi aku terus merasa bahwa dia menyembunyikan sesuatu dariku. Sesuatu yang tidak ingin dia bagikan denganku. Selain itu, aku tahu, semua wanita memiliki rasa tidak aman. Tapi, aku masih berpikir, dia menyembunyikan sesuatu dariku. Itu mudah. Kamu perlu bertanya pada teman dekatnya. Kalau kamu mau dapat informasi lebih. Teman dekatnya adalah anggota game panjat tebingku. Kamu keren. Itu pedas. Tolong urus ini untukku. Semua ada padaku. Ini ambil satu lagi. Jie. Aku rasa James cukup tulus. Dia sengaja datang menunggumu pulang kerja. Kenapa tidak? Kau memberinya kesempatan? Juga kesempatan untuk dirimu sendiri. Semua orang sama. Dia pikir aku sempurna sekarang, tapi seiring waktu, mungkin semuanya akan berubah. Jika aku memberinya kesempatan untuk mendekatiku, aku juga mengambil risiko untuk kecewa. Aku takut kamu akan berpikir seperti ini. Kamu akan melewatkan Mr. Raitemu dan kesempatanmu untuk bahagia. Kamu bukan aku. Jadi kamu tidak bisa mengerti kekhawatiranku. Aku tahu dia menyukaiku, tapi aku takut membalasnya. Aku tidak ingin memberinya masalah. Aku tidak ingin keluargaku mengalami sesuatu yang akan mengganggu kedamaian yang kita nikmati sekarang. Ketika kamu keras kepala seperti ini, percuma saja mencoba mengubah pikiranmu. Aku harap kamu tidak akan menyesalinya nanti. Gao Jie. Tidakkah kamu ingin memberitahuku sesuatu? Aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan. Aku sudah menjelaskan pendapatku beberapa hari yang lalu. Meskipun kamu terus bertanya, jawabanku tidak akan berubah.
Apa kamu tahu bahwa kamu sangat lucu saat sedang berkencan? Biasanya, kamu penuh dengan kata-kata bijak yang membuat orang lain terdiam. Namun begitu mulai berkencan, kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jadi aku sangat yakin, kamu menyukaiku. Kamu bisa anggap ini sebagai putus cinta. Jika kamu ingin putus denganku, setidaknya beri aku alasan. Mengapa aku butuh alasan? Untuk menolak berkencan denganmu, hanya saja dulu aku menyukaimu, tapi sekarang tidak lagi. Oh, aku lupa bahwa kamu punya masalah dengan pelarian. Begitu ada sesuatu di pikiranmu, kamu ingin kabur. Tapi pada kenyataannya, semakin kamu ingin kabur dariku, semakin itu membuktikan bahwa kamu menyukaiku. Tolong hentikan berpikir terlalu tinggi tentang dirimu sendiri. Lihat. Ini adalah undangan ke pameran perhiasan. Aku akan menunggumu di sana sampai kamu muncul. Bisakah kamu berhenti melakukan hal-hal yang tidak masuk akal seperti ini? Jika kamu menolak satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah di depan pintu rumahmu. Kamu mengenalku. Sejak kita bertemu, aku selalu menepati janjiku. Upacara pemotongan pita pameran perhiasan hewan Paragon keempat dimulai sekarang. Hewan Haryani, sangat sukses. Kami melihat banyak ahli di industri ini, dan bahkan beberapa ahli dari luar negeri. Oleh karena itu, kami memiliki pertukaran yang konstruktif. Terima kasih. Mengapa kamu datang sendirian? Jangan khawatir, Yuzhi meminta tiket padaku. Jadi dia pasti akan muncul. Bukan itu maksudku, kakak senior. Apa Profesor Wu ingin menguji kita lagi? Mengingat reputasi ibuku, adalah hal yang wajar jika orang ingin mendekatinya. Jangan khawatir. Oh, ini informasi yang kamu minta sebelumnya tentang Gao Jia. Meskipun Jocelyn mewakili Fanci untuk berpartisipasi dalam lomba desainer perhiasan tahunan Ingenuity, jika kamu dan putrimu bisa bergabung dengan Fanci, kita bisa menyesuaikan daftar itu untukmu. Terima kasih, Direktur Yo. Saya akan mempertimbangkan tawaranmu dengan sangat hati-hati. Itu bagus sekali. Saya permisi dulu. Baiklah, sampai jumpa. Dia benar-benar putri Panyu. Panyu, kamu tetap membimbing putrimu menjadi seorang desainer. Apakah ini takdir atau hanya kebetulan?